Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cerita sekilas saja ya tentang latar belakang pemilihan warna dan arti logo motorhome kami. Jadi kenapa dan bagaimananya saya akan bercerita sedikit ya. Nah ini dikarenakan pada saat kami jalan-jalan camping ke Keluyuran itu banyak yang kepo ya sama dua hal ini. Jadi daripada mengulang-ulang menjawab dan supaya menjaga konsistensi jawaban, maka saya buatkanlah video ini biar kalau masih ada teman-teman yang penasaran bisa menyimaknya dari awal sampai akhir. Oke, semoga bermanfaat. Nah, inilah asal mula warna yang kita pilih ya. Jadi ini mobil contohnya, kemudian saya sampling warnanya. Jadi setelah kita pikir-pikir kok warnanya cakep juga, ya udahlah gitu, adem di mata gitu. Jadi kita sampling warna ini, kemudian juga di sampling pakai software inilah, pada tahu kan ya. Jadi dapat warna ini, nilainya lah ini RGB CYMK nya. Nah sebenarnya maksud awalnya itu untuk menjaga konsistensi juga. Jadi biar nanti kalau direplikasi diulang itu saya ada punya kode warna yang tetap segini ya. Jadi dasar pemikiran itu. Tapi pada saat kita diskusi dengan karoseri ya, kita melakukan color matching ya. Jadi berdasarkan ketersediaan cat yang ada di situ ya, yang udah siap. Jadi yang ada itu warna-warna inilah gitu, warna ini. Jadi ya nggak ngepas-ngepas banget dengan yang kita mau. Tapi ya udahlah, akhirnya yang rada-rada masih ya mirip-mirip dengan yang kita mau ya nomor satu ini ya. Dan lagi-lagi kita ambil lah ininya, apa namanya, nilainya ini ya, RGB dengan web color code-nya. Ini kalau kita mau mereplikasi secara digital ya, jadi mudah banget gitu. Nah, kita ini sekeluarga menyukai warna yang kebiru-biruan ya, meskipun awalnya tuh abu-abu kebiruan, tapi kita jadi warnanya abu biru ke abu-abuan ya. Nah, menyinggung warna biru itu ya sedikit rada ilmiah dikit lah. Kan kalau kita ikut teori warna tuh di alam ini warna primer itu yang tidak dicampuri warna asalnya itu tiga aja ya, yaitu warna kuning, nah warna biru dan warna merah. Jadi red, yellow, blue. Ya, warna biru ini biasanya menurut para ahli kononnya itu paling cun ya, paling mudah ditangkap oleh mata ya, dan ya paling menyejukkan, menenteramkan gitu. Nah itu juga salah satu bukti kasih sayang ilahi ya sama ciptaannya manusia kita semua lah. Coba bayangkan kalau langit nggak ada warna biru ya, nggak ada atmosfer ya, selain mungkin bisa bernapas lah pakai jenis lain, tapi kalau warnanya nggak biru kayaknya menyeramkan kayak di bulan gitu. Siang hari terang benderang di tanah, di daratan, tapi di langit gelap, gelap gulita tetap, paling serem banget. Oke, saya nggak bermaksud ngomong lama-lama tentang warna dan tetek bengeknya, cuman itu saja dasar pemilihan warnanya ya. Jadi ada sedikit ceritanya lah. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian untuk melengkapi gambar di bodi mobil kita, kita juga memilih untuk
meletakkan peta ini ya, bisa ngambil banyak lah di internet. Cuman yang ingin saya highlight, soroti lebih adalah ya misalnya tagline ini ya yang kita pilih gitu, yang rasanya ngepas banget dengan moto keluarga kami, Journey to Discover True North. Ya pada dasarnya sih kita hidup di dunia ini kan tengah melakukan perjalanan ya untuk mencari kesejatian hidup, supaya kita kelak bisa kembali ke tempat asal tanpa nyasar sana sini. Makanya kita perlu yang namanya kompas ya. Dan kompas yang kami pilih ini ada gearnya. Jadi ada gear-gear yang terukur. Maksudnya ya kita dinamis tapi tetap terukur. Gerakannya konsisten, tidak ngasal gitu ya. Ada panduan arah timur baratnya. Jadi maksudnya kita tidak boleh semena-mena dalam hidup, tidak boleh seenaknya gitu. Karena kelak akan diminta pertanggungjawaban. Jadi berpandukan aturan-aturan yang berlaku lah di negara yang kita tinggali, buang sampah pada tempatnya, taat hukum, taat norma masyarakat dan lain sebagainya. Ya itu kita coba menjalani hidup yang seperti itu, hidup yang berkah dan nikmat. Dan selanjutnya di sini terlihat juga ya dot atau titik noktah yang warna kuning, pakai ini bagus kan ya, warna kuning, kemudian ada yang warna coklat. Nah ini sebenarnya kita sedikit mau berbagi juga ya secara tidak langsung, tanpa ada maksud unjuk diri atau ya meninggi diri lah. Kita hanya sekedar ingin menginspirasi, berbagi, karena berbagi berarti peduli. Dan apalagi zaman corona begini ya, sangat relevan gitu. Jadi warawiri jalan-jalan ke sana kemari itu sebenarnya disuruh oleh pencipta kita ya. Itu adalah perintah ilahi sebetulnya. Rihlah, jalan-jalan, atau di Quran sebenarnya siru fil ard, jadi berjalan di permukaan bumi ya, jalan-jalan lah melihat kekuasaannya, kehebatannya di segala penjuru bumi. Oke, biar nggak ngelantur, balik lagi ya. Jadi warna yang kuning ini itu tempat yang kami sekeluarga berempat kunjungi ya, dan ya sempat tinggal beberapa lama gitu, tapi tidak sampai bertahun-tahun, tidak seperti yang warna coklat. Yang warna coklat ini tinggal di bertahun-tahun. Jadi ya ini semoga menginspirasi juga kepada teman-teman bahwa hidup yang nikmat itu hidup yang dinamis ya. Jadi tidak stagnan, yang ya hidup yang bosan. Karena kayak air yang tergenang itu kan statik gitu ya. Itu biasanya air yang tidak sehat. Air yang mengalir itu yang sehat. Ekonomi yang stagnan juga ekonomi yang tidak bagus ya. Jadi secara pesan moralnya gitu, jangan banyak-banyak tabungan, kecuali uang itu diputer ya, jadiin modal gitu buat ya mungkin nolong sesama, buat UMKM misalnya. Oke deh, kita teruskan. Nah ini juga logo yang paling sering ditanyakan ya. Bertanya-tanya kenapa sih yang seperti ini gitu. Ini ada nyebutnya nih daun, kemudian daun ini ada batangnya, jadi kayak pohon, ada kayak pohon ya. Kemudian ya yang seperti yang terlihat lah gambar gini. Kemudian
dan lain-lainnya. Nah, penjelasannya adalah nanti akan saya kasih penjelasan. Cuman kita sekali lagi ya jelaskan sedikit-sedikit, ini adalah gabungan nama kami berempat ya. Ini saya sendiri, ini permaisuri rumah, ibunya anak-anak, ini anak kami yang kedua, ini yang pertama. Ini 4 warna ini memperlihatkan 4 karakter yang berlainan ya. Ya, kita individu meskipun satu darah gitu, tapi lain, tetap 4 karakter yang berbeda ya, yang punya potensi masing-masing, punya kesukaan dan ketidaksukaan masing-masing. Oke, selain itu kita letakkan di sini home street home lah. Jadi karena kita warawiri pakai mobil yang punya ban, ada rodanya, jadi ya dimanapun kita tinggal di jalanan itulah rumah kami. Sebab rumah itu kan pada dasarnya bukan suatu bangunan, tapi tempat dimana kita ya bisa berbahagia gitu ya. Nah, adapun yang gambar binatang ini kebetulan ya kita ini penyayang binatang lah, kucing ini pemersatu gitu. Kita sering banget diskusi soal kucing. Juga ini menyimbolkan kegesitan ya. Jadi kucing ini binatang yang gesit gitu, versatile, bisa tinggal di mana aja, low maintenance, nggak manja. Dan si bango ini ya dia simbol darat, laut, dan udara. Kebetulan ya kita harus mempedulikan darat, laut, udara itu ya, menjaga lingkungan. Jadi jangan sampai jalan-jalan dengan mobil begini itu malah berbuat kerusakan ya. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan ini. Nah, ini sebetulnya penjelasan kenapa tadi saya memilih yang logo ini ya, yang tadi ini. Jadi ini sebetulnya alasannya ya. Ya maaflah kalau saya cerita dikit, mudah-mudahan tidak nyerempet kemana-mana. Ya kalau teman-teman lihat di sini, itu memperlihatkan ya kurang lebih sama ya. Jadi kalau saya gambar outline-nya, outline-nya kan begini semua ya. Ini adalah kalau teman-teman yang beraktivitas dan bergiat di dunia migas ya, itu pasti akrab lah dengan logo-logo ini ya. Ini adalah simbol perusahaan nasional dan multinasional yang bergerak di bidang energi ya. Kebanyakan fokusnya masih di migas. Nah, kalau saya lukis seperti ini kan ya mirip yang tadi ya. Itu karena kebetulan saya pun penggiat di dunia itu, dan ya saya ingin menunjukkan rasa syukur lah, karena dengan bergiat di dunia itu maka Gusti Allah kasih kesempatan buat nabung dikit-dikit, dan dalam masa pandemik ini kita masih bisa melihat kekuasaannya, jalan-jalan tanpa harus takut terkena dampaknya ya, dampak isolasi karena tempatnya tertutup, terus kita pun tidak ikut-ikut menyebarkan ya, sambil mengisolasi diri dan sambil menahan diri tapi tetap bisa jalan. Jadi istilahnya kita nambah imun dengan aman
dan nambah iman juga. Jadi amin ya robbal alamin. Nah, balik lagi ya ke yang tadi itu. Jadi kalau nanti misalnya di jalan ketemu yang kayak tadi itu daun, nah sebetulnya aku lihat outline-nya yang tadi itu ya, outline-nya ini ya mirip gambar tadi itu ya, karena ide itu dari sini gitu. Oke, kita lanjut. Nah ini juga di bodi kiri kanannya saya kasih logo seperti ini ya. Sekali lagi ini tidak menunjukkan mobil si motorhome kami ini yang kami sebut si Kelio ini untuk jadi racing ya. Kan umumnya banyak yang nanya ini memang bisa balap gitu. Untuk balapan saya bilang enggak. Karena mobilnya berat ya 3 ton lah, bebannya itu mungkin 3,2 ton gitu. Jadi tidak nyaman untuk dipakai kencang-kencang ya, meskipun mungkin saja gitu. Tapi kan filosofi dasar mobil yang seperti ini tidak untuk kebut-kebutan ya, tapi untuk jalan dinikmati gitu perjalanannya. Ya 80 km per jam pun rasanya udah lebih dari cukup lah. Seringnya ya mungkin 60, 70 atau lebih pelan lagi kalau pemandangannya bagus, atau mungkin ya berhenti kalau memang tempatnya cakep banget gitu. Jadi simbol ini sekali lagi ya disalah kaprahi ya. Nah, saya pun punya alasan juga dan itu masih berkaitan sama logo yang sebelumnya. Oke, kita lanjut dan saya akan ngomong apa alasannya di slide berikutnya. Nah, inilah teman-teman, karena saya tadi bilang saya ini penggiat di industri, ya tepatnya kuli lah. Nah, inilah gitu. Sebetulnya kalau mungkin yang tidak bergiat di industri migas ya bertanya-tanya, tapi mungkin juga pernah lihat gitu ya, mungkin yang di darat, terutama yang di laut lah, api seperti ini ya. Ini di anjungan lepas pantai, lumayan ukurannya besar, jadi apinya besar gitu. Jadi flare ya, ini api yang keluar dari cerobong ini sebetulnya gas yang ketika bereaksi sama udara itu menjadi api ya, terbakar gitu. Nah jadi itu tadi, jadi yang tadi itu sama sekali bukan simbol racing atau balap atau kebut-kebutan ya, tapi sebenarnya ya itu untuk sekali lagi mengabadikan rasa terima kasih saya sama industri migas ya, yang menjadikan jalan Gusti Allah ngasih rezeki lah, nyari nafkah lewat situ ya, saya abadikan gitu. Dan ini pun sekaligus mengingatkan lah kepada teman-teman mungkin yang melihat betapa susahnya nyari migas ya, jadi tolong jangan dibuang-buang gitu, dihemat-hemat karena susah nyari minyak dan gas itu, prosesnya lama dan panjang, padat murah, padat teknologi, dan banyak drama ini itunya gitu. Jadi ya hemat sebanyak mungkin lah, baik BBM atau gas masak gitu ya. Oke, supaya tidak tambah ngelantur, kita teruskan. Nah, akhirnya logo tadi itu saya pilih tempat untuk ditempel di bodinya ya. Jadi saya tempelkan satu di jidatnya lah, di sini depan gitu, dipas-pasin. Ini tampak depannya ya, jadi tengah-tengah ini. Kemudian yang petanya tadi itu yang ada dot-dotnya saya pasang di belakang, jadi di sini pasang sebelah sini. Nah, selanjutnya ini untuk bagian samping kiri, ini saya pasang di sekitar sini ya. Jadi ini juga sama pada prinsipnya, harus posisi yang lowong lah, kayak sini ada jendela, kemudian sini pintu,
pintu masuk ke dalam. Ini yang aslinya ini sampai nyambung sampai bawah ya, dan ini adalah tangki BBM. Jadi saya sandingkan si gambar tadi itu, jadi ditempelkan si gambar daunnya mirip daun ini ya, tetesan migas ya, dan gambar flare-nya, gambar apinya. Oke. Selanjutnya ini yang tampak kanan ya. Kanan juga sama, ditempelkan, dipas-paskan gitu biar ngepas lah, karena seperti kita lihat di sini ada tangga ya, ada tangga di sini untuk baterai ya, aki, dan ada kompartemen untuk toolbox, untuk apa namanya, pompa ban, dan di sini ada apa namanya, pompa air untuk menarik air ke sini, ke atas ini. Sini ada tangki air sini ya, 150 liter lah. Dan ini adalah railingnya yang untuk pegangan. Tangga ini ketika naik ke rooftop untuk nongkrong, bawa kursi, masang tenda lagi, atau mungkin mau sholat gitu berjamaah, bisa nih di sini di atas ini. Dan ini bisa dipijak ya. Ini udah dites, diinjak-injak. Ini cukup kuat, asal ya nggak takut aja gitu. Tapi sebaiknya dipasang inilah jack stand saat nginjak-nginjak biar stabil, biar bebannya nggak ke sini ya, nggak ke roda. Oke. Dan inilah hasil akhirnya seperti ini. Ini tampak belakang, ini yang tadi samping kiri, samping kanan, ini dari posisi angle 40 derajat lah dari depan. Cuman ada satu tambahan aja, tambahannya yang ini. Jadi ada apa namanya, logo buat medsos lah ini nih, dengan nama dia. Ini ada QR code, kalau di scan akan keluar ya channel YouTube, di Facebook sama Instagram. Jadi mudah-mudahan jelas ya sekarang, dan mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di-share kalau bermanfaat. Terima kasih. Premios, adios amigos, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.